Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian pada hari ini? Kami berharap semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat tanpa suatu kurang apapun. Yang terhormat, Ibu Dr. Uun Yanuhar, SPI MSI, serta tak lupa teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan, walaupun masih dalam keadaan perkuliahan daring di masa pandemi COVID-19. Ibu Uun dan teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4, tugas limnologi kelas N02. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai elemen-elemen di perairan beserta sifat dan manfaatnya bagi organisme. Di mana saya sendiri, Erik Arianto, dengan 3 digit akhir 058, akan bertindak sebagai moderator dalam presentasi pemaparan materi kelompok kami pada hari ini. Ibu dan teman-teman semuanya, namun sebelum kami melanjutkan ke pembahasan materi, alangkah baiknya jika saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Deva Rizky Mahfuda, yang kedua ada Alivia Saputri, yang ketiga ada saya sendiri Erik Arianto, yang keempat ada Tri Oktaviani, yang kelima ada Nadia Amira Rahma, yang keenam ada Karisa Humaira, yang ketujuh ada Naila Siva Nuraini, yang kedelapan ada Christine Iren BR Silaban, dan yang kesembilan ada Putri Kejono Wulan. Ibu dan teman-teman semuanya, ada beberapa pokok bahasan dalam pemaparan materi kelompok kami pada hari ini. Yang pertama, yaitu mengenai nutrien, pengertian nutrien, jenis dan elemen yang ada di dalamnya. Yang kedua, yaitu mengenai elemen di perairan, pengertian, bagaimana siklus elemen di perairan, serta peranannya. Ibu dan teman-teman semuanya, pada pembahasan pertama kita pada hari ini, yaitu mengenai nutrien. Apa sih itu sebenarnya nutrien? Nutrien sendiri bisa diartikan sebagai semua unsur dan senyawa yang dibutuhkan oleh mikroorganisme maupun makhluk hidup, termasuk diantaranya merupakan tumbuh-tumbuhan yang melalui proses fotosintesis dan berada dalam material organik. Nutrien sendiri, di mana dalam bentuk nutrien esensial untuk tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, diantaranya yaitu elemen makro dan elemen mikro. Ada beberapa hal yang bisa kita bedakan antara makroelemen dengan mikroelemen. Makronutrien dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, sedangkan mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Elemen makro sendiri lebih dibutuhkan untuk komponen yang struktural, sedangkan elemen mikro lebih mengarah untuk komponen fungsional. Ada beberapa macam nutrien di dalam lingkungan. Yang pertama, ada makronutrien. Makronutrien sendiri merupakan jenis nutrien yang tersebar di perairan dan konsentrasinya melebihi 1 ppm. Dengan kata lain, nutrien pada jenis ini melimpah di perairan. Yang kedua ada mikronutrien. Mikronutrien sendiri merupakan jenis nutrien yang tersebar di perairan dan konsentrasinya kurang dari 1 ppm. Dengan kata lain, nutrien jenis ini penyebarannya terbatas atau sedikit di perairan. Ada beberapa elemen yang berada dalam perairan. Elemen-elemen tersebut menyatu membentuk sebuah mineral, di mana mineral tersebut dibagi atas mineral esensial yang terdiri atas mayor elemen seperti kalsium, fosfor, magnesium, natrium, dan klorin, serta trace elemen seperti besi, mangan, tembaga, kobalt, seng, silikon, molybdenum, selenium, kromium, vanadium, timah, arsenikum, dan nikel. Di samping mineral esensial, juga terdapat mineral yang tidak esensial, antara lain seperti titanium, aluminium, boron, dan timbal, seperti yang dikutip dari McDonald et al. Tahun 1988. Materi yang kedua adalah mengenai elemen-elemen yang ada di perairan. Pertama, kita akan membahas nitrogen dan fosforus. Nitrogen dan fosfor merupakan elemen penting bagi organisme hidup, baik dari nitrogen maupun fosfor, ataupun keduanya secara bersama-sama dapat menjadi pembatas dalam produksi primer dan sekunder.
Di danau, nitrogen terutama yang berasal dari aktivitas mikroba atau limpasan atau runoff dari darat, dan fosfor terutama dari proses geologi lokal. Lalu yang pertama kita akan membahas lebih lanjut mengenai nitrogen. Nitrogen merupakan salah satu unsur terpenting dari protoplasma. Oleh karena itu, nitrogen merupakan zat yang bernilai tinggi dalam ekosistem perairan dan berperan penting dalam proses pertumbuhan organisme, pembentukan protoplasma, dan pembentukan protein. Nitrogen ditemukan dalam bentuk amonia, amonium, nitrit, nitrat, dan beberapa nitrogen organik lainnya. Lalu, nitrogen di perairan alami terdapat dalam bentuk senyawa, yaitu yang pertama adalah anorganik yang meliputi nitrat, nitrit, dan amonium. Senyawa nitrogen yang sangat penting di perairan adalah nitrat atau NO3- dan amonium atau NH4+ yang berperan sebagai sumber penting nitrogen bagi tumbuhan fotoautotrof. Bentuk nitrogen ini disebut nitrogen anorganik terlarut atau dissolved inorganic nitrogen atau DIN. Amonium dapat diserap oleh sebagian besar algae dan tumbuhan akuatik yang lebih tinggi. Pada perairan, amonium atau NH4+ dan NO3- tidak bersifat beracun pada ikan dan senyawa ini dapat diserap fitoplankton dan tanaman air untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Pada umumnya nitrogen diabsorpsi oleh fitoplankton dalam bentuk nitrat atau NO3 dan amonia atau NH3. Fitoplankton lebih banyak menyerap NH3 dibandingkan dengan NO3 karena lebih banyak dijumpai di perairan baik dalam kondisi aerobik maupun anaerobik. Pada saat kandungan oksigen rendah nitrogen berubah menjadi amoniak atau NH3 dan saat kandungan oksigen tinggi nitrogen berubah menjadi nitrat atau NO3. Organik. Yang pertama, nitrogen organik yang berbentuk partikel atau partikulat organik nitrogen yang disintesa melalui fitoplankton mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama yaitu plankton mati, selnya akan terurai. Yang kedua, hasil dari degradasi nitrogen organik yang terlarut atau dissolved organic nitrogen atau DON oleh bakteri. Selanjutnya, sumber nitrogen di dalam perairan berasal dari pengikatan molekul nitrogen oleh bakteri pengikat nitrogen, penguraian sisa-sisa organisme yang mati, dan proses oksidasi yang dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas. Selanjutnya, siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan proses biokimia yang kompleks yang merubah berbagai bentuk nitrogen dengan cara fiksasi nitrogen, asimilasi, dan reduksi nitrat menjadi N2 dengan proses denitrifikasi, remineralisasi, dan mineralisasi atau amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Selanjutnya yaitu fiksasi nitrogen dan asimilasi. Fiksasi nitrogen merupakan proses alam, biologis, atau abiotik yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia atau NH3. Mikroorganisme yang memfiksasi nitrogen disebut diazotrof. Mikroorganisme ini memiliki enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan hidrogen dan nitrogen. Mikroorganisme yang melakukan fiksasi nitrogen itu antara lain yang pertama Cyanobacteria, selanjutnya yaitu Azotobacteraceae, Rhizobia, Clostridium, dan Frankia. Selain itu, ganggang hijau biru juga dapat memfiksasi nitrogen. Asimilasi pada tanaman yang memiliki hubungan mutualistik dengan Rhizobia, nitrogen dapat berasimilasi dengan bentuk ion amonium yang langsung dari nodulnya. Hewan, jamur, dan organisme nukleotida dan molekul organik kecil. Selanjutnya yaitu amonifikasi dan nitrifikasi. Amonifikasi pada proses amonifikasi jika tumbuhan atau hewan mati, nitrogen organik diubah menjadi amonium atau NH4+ oleh bakteri dan jamur. Untuk nitrifikasi, tahap utama nitrifikasi ini bakteri nitrifikasi seperti spesies Nitrosomonas mengoksidasi amonium atau NH4+ dan mengubah amonia menjadi nitrit atau NO2-. Spesies bakteri lain seperti Nitrobacter bertanggung jawab untuk oksidasi nitrit menjadi dari nitrat atau NO3-. Proses konversi nitrit menjadi nitrat sangat penting karena nitrit merupakan racun bagi kehidupan tanaman. Selanjutnya yaitu denitrifikasi dan oksidasi amonia anaerobik. Yang pertama, denitrifikasi
merupakan proses reduksi nitrat untuk kembali menjadi gas nitrogen atau N2. Untuk menyelesaikan siklus nitrogen, proses ini dilakukan oleh spesies bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium dalam kondisi anaerobik. Mereka menggunakan nitrat sebagai akseptor elektron di tempat oksigen selama respirasi. Selanjutnya, oksidasi amonia anaerobik. Dalam proses biologis, nitrit dan amonium dikonversi langsung ke elemen atau N2, gas nitrogen. Proses ini membentuk sebagian besar dari konversi nitrogen unsur di lautan. Reduksi dalam kondisi anoksik 151 juga dapat terjadi melalui proses yang disebut oksidasi amonia anaerobik. Yang kedua ada fosfor. Fosfor merupakan salah satu jenis mineral yang keberadaannya sangat penting dan banyak ditemukan di dalam perairan. Hal ini dikarenakan fosfor memegang tugas sebagai dalam proses pembuatan asam deoksiribonukleat atau DNA, asam ribonukleat atau RNA, adenin disfosfat atau ADP, dan adenosin trifosfat atau ATP. Fosfor banyak ditemukan dalam berbagai sedimen-sedimen batu, terutama berjenis apatite yang mengalami pengikisan akibat hujan, sehingga fosfor dapat terlepas dan terbawa oleh aliran air. Selain itu, fosfor juga dapat ditemukan melalui endapan di udara, sedimen anoksik, dan bahan organik. Fosfor juga mudah terserap ke dalam tanah dan tidak akan bergerak kecuali mengalami pengikisan. Selanjutnya, siklus fosfor. Siklus fosfor ini dimulai ketika sedimen-sedimen batu yang bernama apatite ini mengalami pengikisan akibat hujan. Kemudian yang menyebabkan terjadinya pelepasan fosfor dari sedimen-sedimen batu ini dan terbawa aliran air. Di dalam air, fosfor ini kemudian akan diubah menjadi ortofosfat yang kemudian akan diasimilasi oleh fitoplankton dan diubah menjadi fosfor organik. Sebagian besar dari fosfor organik ini akan diambil oleh zooplankton dan diekskresekan menjadi fosfor anorganik. Selain itu, sebagian zooplankton juga akan langsung memakan fitoplankton yang mengonsumsi atau mengasimilasi fosfor atau ortofosfat. Selanjutnya, apa saja peranan fosfor dalam perairan? Sebagian besar dari fosfat atau fosfor yang ditemukan di perairan itu digunakan sebagai media pertumbuhan, terutama bagi fitoplankton dan ikan. Pertumbuhan oleh ikan ini terutama untuk memicu pertumbuhan skeleton atau tulang-tulang yang ada pada ikan. Kemudian juga untuk memicu atau mengaktifasi metabolisme ikan mulai dari pencernaannya dan juga sirkulasinya. Selanjutnya, fosfor berpartisipasi dalam berbagai proses fisiologi tubuh ikan seperti pertumbuhan skeleton dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada fosfor yang sebagai memegang peranan penting untuk pembuatan komponen DNA, RNA, ATP, dan ADP, dan berbagai koenzim lainnya. Berikutnya ada silika. Silika diperlukan oleh diatom untuk membentuk dinding sel. Sumber silika adalah batuan kurang lebih 70%. Air hujan atau air tanah jika melalui batu akan mengandung silika yang terlarut. Diatom juga melepas 15% lebih dari silika yang diambil. Konsentrasi rata-rata antara lain di sungai yang terlarut adalah 13 mg per liter, di danau lebih besar dari 0,5 sampai 60 mg per liter, dan secara alami 1 sampai 80 mg per liter. Dinding sel di atom silika tidak tercerna oleh predator, sehingga hasil ekskresi dari pemakan fitoplankton bersilika tersebut akan menambah Si di sedimen. Silika yang dapat dimanfaatkan oleh alga adalah asam silikat yang mudah terdisosiasi pada pH netral. Keberadaan silika bagi perairan yaitu dapat menghambat replikasi DNA, agregasi protein intranukleus, transkripsi, dan translasi, menyebabkan peningkatan spesies oksigen reaktif intraseluler dan penurunan kadar antioksidan pada hepatosit Oreochromis mosambicus, menyebabkan penurunan kesuburan ikan, perubahan fisiologis, kelainan perilaku, dan peningkatan angka kematian.
Berikutnya ada kalsium. Sebagai bahan penyusun tulang dan dinding sel organisme dalam bentuk CaCO3, bentuk karbonat ini mudah larut dalam air dingin. Unsur kalsium sangat melimpah sebagai kation yang larut di dalam air tawar dan tersebar di batu-batu dan tanah serta merupakan kation yang predominan. Kalsium tersedia dalam bentuk ion Ca2+ dan partikel dalam suspensi CaCO3. CaHCO32 bertindak sebagai sistem buffer perairan. Jika CO2 habis untuk fotosintesis, maka CaCO3 yang mengendap akan diuraikan kembali untuk memenuhi kebutuhan CO2 dalam air tersebut. Yang selanjutnya adalah peranan kalsium. Menurut Suryati pada tahun 2000, kalsium memiliki peran penting dalam proses pembentukan tulang, jaringan lunak, dan proses regulasi dalam tubuh seperti pembukuan dan pengentalan darah. Menurut Gusriana pada tahun 2008, peranan kalsium yaitu mendorong aktivasi beberapa enzim dan juga vitamin B12 pada ikan, serta menjaga keseimbangan asam basa dan osmotik pada ikan. Yang selanjutnya menurut Adhikari et al. Pada tahun 2007, peranan kalsium pada pH di bawah 5,75, proses pengambilan kalsium terhambat, dan periode intermolting menjadi lebih panjang. Yang kelima adalah magnesium. Elemen ini bergabung dengan kalsium karena mempunyai sifat kimia yang hampir sama. Di alam, banyak dijumpai berupa dolomite. Magnesium merupakan unsur utama pada pembakaran dan pengendapan batuan kelimpahan ion magnesium di air tawar alami nomor 2 setelah kalsium. Magnesium diperlukan oleh semua sel untuk mentransfer fosfat dalam ATP dan ADP. Reaksi tersebut juga sebagai reaksi transfer energi pada sel hidup. Sumber utama magnesium yang berasal dari pengendapan batuan adalah magnesite, dolomite, brucite, dan huntite. Yang selanjutnya adalah peranan magnesium. Yang pertama, magnesium berperan sebagai kofaktor atau mengaktifkan kerja enzim dalam metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein. Yang kedua, magnesium sebagai komponen esensial dalam menjaga homeostasis intra- dan ekstraseluler menurut Avis SP pada tahun 2012. Yang ketiga, magnesium memiliki peranan penting dalam reaksi pemindahan fosfat atau fosfokinas yang menggunakan ATP dan fosfat nukleotida yang lain sebagai substrat menurut Gusrina pada tahun 2008. Selanjutnya yang keenam, sodium atau Na. Yang pertama, hampir semua air mengandung kation sodium, tetapi konsentrasi air tawar lebih rendah dibanding kalsium dan magnesium. Sedangkan di air asin, laut atau payau, sodium lebih banyak. Yang kedua, ion sodium cenderung terdapat dalam larutan dan sangat jarang mengalami pengendapan. Yang ketiga, air mengandung sejumlah bikarbonat, maka sodium akan membentuk reaksi dengan karbonat, yaitu disodium karbonat. Yang keempat, penyebab rasa asin adalah sodium klorida dan sodium sulfat yang melebihi ambang sehingga mempengaruhi rasa. Peranan sodium. Yang pertama, sebagai monovalent antar cairan seluler. Yang kedua, sebagai penjaga keseimbangan antara asam basa dan osmoregulasi. Dan yang ketiga, menjaga metabolisme agar ikan tidak mengalami dehidrasi, keletihan, anokseria, dan kram otot. Potasium atau kalium. Yang pertama, kandungan potasium perairan biasanya lebih kecil dari sodium, kalsium, dan juga magnesium. Kalium berfungsi sebagai aktivator enzim yang bersedia lebih banyak di dalam sel biota perairan daripada lingkungan air. Yang kedua, jika kelarutan kalium dalam air rendah, membran sel akan selalu memompa kalium ke dalam sel dan mengeluarkan natrium. Proses ini memerlukan energi cukup banyak sehingga organisme akan menjadi lemas. Dan yang ketiga, secara umum di dalam batu-batuan beku terdapat lebih sedikit daripada sodium, tetapi melimpah di dalam endapan batu. Manfaat potasium adalah sebagai kation monovalent dalam cairan seluler, sistem syaraf, dan osmoregulasi, memelihara keseimbangan air dan distribusinya, serta memelihara keseimbangan osmotik normal, asam basa, dan iritabilitas otot. Sedangkan kekurangan atau defisiensi potasium dapat menyebabkan ikan mengalami pertumbuhan yang lambat dan kematian yang meningkat, menurut Avias 2012. Sulfur. Di dalam air sulfur melimpah dalam bentuk ion yang stabil yaitu SO42-. Hasil penguraian sel atau protein biasanya berupa
H2S jika dapat teroksidasi akan menjadi ion sulfat. Sulfat terutama terjadi dari hasil penguapan sedimen seperti gipsum CaSO4 2H2O, gipsum anhidrit SaSO4, epsomitid MgSO4 7H2O, dan miripilid Na2SO4 10H2O. Sumber sulfat yang sangat penting atau perlu diperhatikan adalah pelapukan kimia dari pirit FeS2 yang menghasilkan ion S2- pada fase cair. Sebaliknya, anion-anion sulfur yang dihasilkan dalam proses oksidasi akan menyebabkan air ber-pH asam. Klorin atau Cl. Di antara halogen Cl, Br, I, dan F, klorin yang paling melimpah. Klorin diperlukan pada proses fotosintesis dan fotolisis dalam air yang membebaskan O2 untuk formasi ATP dan untuk berproses atau reaksi fosforilasi. Klorin bebas adalah substansi racun meskipun pada konsentrasi yang rendah. Klorin bebas biasanya digunakan sebagai diinfektan untuk membunuh bakteri, yaitu oksigen yang ada dalam sel dioksidasi oleh klorin dan proses ini terjadi sangat cepat. Daya racun ClO3- akan bertambah jika ada cahaya matahari atau bergabung dengan bahan organik. Klorida terbesar berasal dari proses evaporasi, yaitu NaCl, KCl, MgCl2 6H2O, dan karnalid KMgCl3 6H2O. Keberadaan klorin. Klorin digunakan sebagai anion monovalen dalam cairan seluler dan sistem keseimbangan asam basa. Salah satu komponen yang membantu proses penerimaan ikan, HCl, dan berperan besar dalam aktivitas osmoregulasi menurut Avies 2012, dapat menurunkan kadar bakteri coliform dan beberapa patogen lain dalam air yang digunakan untuk reproduksi ikan. Kelebihan klorin dapat menyebabkan kematian pada ikan akibat keracunan dan melambatnya jalur pernapasan ikan, menurut L. Bouty et al. 2006. Ini adalah daftar pustaka dari PPT yang telah kami buat. Demikianlah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.